Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 311910196 dari kelas TI 19A1. Dosen pengampu Ari Yuneldi, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas topik makalah yang berjudul lapisan network. Lapisan jaringan network atau yang biasa disebut network layer. Lapisan jaringan atau network layer adalah lapisan ketiga dari urutan bawah dalam model lapisan OSI. Berada di bawah lapisan transport dan di atas lapisan data link. Lapisan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, upper layer. Upper layer dibagi menjadi beberapa komponen. Komponen yang pertama dari upper layer adalah application, yang kedua presentation, yang ketiga session lower layer. Selanjutnya, lower layer. Lower layer dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, transport, yang kedua network, yang ketiga data link, yang keempat physical. Berikut ini adalah address dalam jaringan. Yang pertama, subnetting jaringan. Subnetting jaringan sebuah address jaringan yang dapat mengidentifikasikan dalam suatu jaringan atau dalam suatu administrasi. Yang kedua, subnetting layer network. Jaringan ini mempunyai banyak subnet. Setiap subnet tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi, dengan router-router yang sama, semua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain antar jaringan. Yang ketiga, address layer network. Pada layar data link, address mengidentifikasikan masing-masing piranti fisik, kemampuan, dan melakukan routing antar jaringan tergantung identifikasi jaringan-jaringan tersebut. Selanjutnya, lapisan jaringan mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama, menerjemahkan alamat atau address logikal di jaringan beserta nama bentuk address fisik, yaitu menerjemahkan nama komputer menjadi MAC address. Yang kedua bertanggung jawab untuk addressing, menetapkan rute pengiriman, penanganan permasalahan jaringan seperti paket switching. Yang pertama paket switching, yang kedua data contention, yang ketiga routing. Selanjutnya yang ketiga, jika router tidak dapat mengirimkan frame data dalam ukuran yang dikirim kode sumber, maka network layer menanganinya dengan memecah data kembali ke dalam yang kecil. Yang keempat, pada mesin penerima, network layer akan memadukan ulang data yang dipecah sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dari network layer. Kelebihan dari network layer dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap kali berinteraksi dengan program di komputer yang dirancang khusus untuk digunakan pada jaringan, maka berhadapan langsung dengan lapisan aplikasi. Yang kedua, lapisan layer ini memungkinkan berbagai fungsi pada puluhan protokol lapisan aplikasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyediakan layanan untuk program yang ingin menggunakan jaringan dan pengguna. Selanjutnya, kekurangan dari network layer. Kekurangan dari network layer dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sistem operasi itu sendiri dapat dan tidak dapat menggunakan layanan secara langsung pada lapisan aplikasi. Yang kedua, satu-satunya yang tidak menyediakan layanan ke lapisan. Di atasnya dapat tumpukan urutan layar. Yang ketiga bersifat teoritis dan tidak benar-benar melakukan fungsi yang sebenarnya. Selanjutnya kesimpulan. Kami mengambil kesimpulan bahwa network layer merupakan lapisan pendukung dari lapisan yang lain. Lapisan ini mentransfer paket data ke alamat IP lainnya dan network layer berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet.
Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Rute dapat didasarkan pada tabel statistik yang dihubungkan ke network. Selanjutnya saran. Sesuai dengan keterbatasan saya, banyak hal yang perlu ditambahkan. Bagi saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kritikan saran yang perlu dimasukkan, silakan. Karena saya sadar bahwa sangat banyak kekurangan materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.